RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Jadi maunya saya Bu, paksain coba baca Qur'annya, paksain. Sifat 18-nya jangan dilanggar. 2. Kalau memang 2 nggak bisa, sedekah subuhnya harus jangan bolong. Nah ya. Mana mic-nya? Mic. Saya nggak punya pikiran macam-macam. Anak saya sudah di pondok. Terus saya kesini juga, saya insya Allah alhamdulillah saya bisa beribadah 2 juta aja Pak Haji bunganya. Saya punya uang untuk kesini, saya punya uang untuk kembali, saya punya uang untuk makan misalnya. Di sini tidak dikasih makan. Sudah wis. Yang lainnya pasrah wis. Setuju. Itu aja. Tamu RDAY orang Palembang, dia paksain baca Qur'annya sehari 17 juz. Hajatnya cair 20 miliar tiap bulan. Cowok tuh, istrinya ini suaminya 20 miliar. Tiap bulan 20 miliar, tiap bulan 20 miliar. Baca Qur'annya 17 juz setiap malam. Gue setuju bener tuh, orang Palembang. Dia punya dapur MBG 10. Ini kan kita enggak. Mulutnya. Cangkem. Ada lagi? Ayo gadis. Ayo gadis yang bawain gue ayam bakar. Mana mic-nya? Deketin mic-nya. Kan tadi saya bilang saya lemot tuh. Saya udah jalanin ilmunya. Ibu yang bikin lemot karena ibu suka pengen nanya. Kurang apa lagi saya ya? Tuh. Gak boleh. Gue udah baca Quran 12 juz. Gue gak punya sifat 18. Gue udah sedekah. Kurang apa ya? Itu namanya ibu berharap. Gak boleh. Semua yang nentuin itu lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang nilai ibu. Tuh 200 juta dari saya. Kalau Allah memang belum kabulin. Kok Pak Haji tahu? Kan tadi saya udah lihat ibu berharap. Gak boleh lah. Jadi mulai besok saya gak boleh Pak Haji. Gak boleh. Kurang apa lagi saya ya, baca Quran udah. Sifat 18 nggak ada. Sedekah udah. Apalagi gue ya. Oh. Itu. Apa? Hatinya pengen nanya gitu, gimana kekurangannya, gimana maksudnya biar saya perbaiki gitu. Nggak usah diperbaikin, udah aja jalanin aja. Ibu tadi kan mau nanya gitu kan? Ya. Itu namanya berharap gak? Berharap pengen cair 10 miliar. Nggak boleh. Jadi ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu tadi barusan mikir, komen, ngeluh. Iya betul? Mikir kapan cair. Komen kok nggak cair-cair. Ngeluh sampai kapan? Akhirnya yang jawab kus plus. Kapan? Sampai berjumpa lagi. Kalau mikir Pak Haji, apa? Kalau saya mikir ada pikiran sesuatu aja. Nah, itu kepala langsung sakit gitu. Makanya jangan mikir, Bu. Enggak mikir, tapi emang... Bu, Ibu lihat deh, Indonesia merdeka dipikirin nggak sama pejuang-pejuang Republik Indonesia? Nggak mikir dia. Sumpah Pemuda 1928, betul? 28. Sumpah Pemuda. Semua pemuda tahun 1928, ini kalau kita ketemu nih para pemuda, ibu ketemu saya, apa yang dijawab? Merdeka. Ibu jawab merdeka. Kita ketemu lagi merdeka. Merdekanya kapan? 1945. Ngucap merdekanya dari tahun berapa? Dari tahun 28. Merdekanya 45. Itu
dibacain merdeka ya. Merdeka aslinya kapan? Sampai sekarang belum merdeka. Buktinya apa? Lah itu longsor, kayu ditebangin, yang kaya makin kaya, yang miskin ya keuruk. Tuh di Bandung, tentara 23 keuruk hidup-hidup. Kok gitu? Lah longsor, ditebangin hutannya. Zaman pemerintahan zaman dulu, oke di-approve. Yang jadi akibatnya sekarang. Apa itu merdeka? Enggak lah, enggak merdeka. Jadi intinya nih Bu, coba Ibu jalanin aja. Syukurin aja, nikmatin aja. Nanti Ibu nikmatin. Sekarang kan yang nikmatin bukan orang kita. Mana yang nikmatin coba Ibu? Nggak usah disebutin namanya dah, lo pasti tahu. Yang kaya raya, yang jadi konglomerat siapa yo? Boro-boro. Kita hanya cuman penonton. Sekedar makan somai. Puyung hai nggak bisa. Cuman sekedar somai. Ya kan? Makan sushi boro-boro. Sementara orang makan sushi tiap hari. Kita ketemu sushi aja. Oh tante sushi. Harusnya makannya sushi tea. Bukan ketemu tante sushi. Jadi intinya gini Bu. Coba Ibu jangan mikir. Mikir kapan ya hajat saya terkabul. Janganlah, orang udah pasti terkabul kok Bu. Komen. Sampai kapan? Ah nggak boleh. Ngeluh. Nggak boleh. Jadi Bu jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kayak siapa? Maryam. Balik lagi. Maryam. Ya itu contoh. Tuh waras Bapak yang umur 79. Maryam duduk di singgasana tidak banyak komen. Tapi Maryam yang zaman sekarang beda. Komen mulu. Iya. Maryam sekarang senam. Masa senam? Kenapa? Daripada senam kita tidur lah, kan ntar malam kita mau baca Quran. Ini malah senam. Aduh, nggak boleh lah. Mendingan duduk di singgasana. Gitu. Pak Haji, ada gak sih tamu RDA yang terkabul? Ada Bu. Tapi maunya saya, Ibu lebih dari dia gitu loh. Dia aja terkabul, Ibu harus lebih dari dia. Kenapa? Karena Ibu udah pensiun, jadi gak ada kegiatan. Siangnya tidur, malamnya bekerja tahajud. Gitu. Berarti saya gak boleh senam kayak Maryam. Gak boleh lah, saya gak setuju. Ya ada lagi? Ada lagi gak? Harus ya. Saya gak mau Bapak dan Ibu bulan Februari hajatnya gak cair. Saya mau Februari harus cair. 10 miliar. Itu di YouTube ikut-ikutan saya juga daftar. Linglung? Sayembara, iya Linglung. Iya kan saya banyak yang udah saya transferin Bu. Iya saya belum. Ya gak mungkin lah karena Ibu berharap. Ini kan udah saya sediain 200 juta buat Ibu. Di Linglung Bu, yang udah saya transferin banyak Bu. Di Linglung, Ibu nanti gabung aja di grup Linglung. Ya tapi kan Ibu berharap, kelihatan dong. Kok Pak Haji tahu sih kalau saya berharap? Lah kelihatan Bu. Pak Haji ini lagi sumpah nih. Semua wanita yang nenennya agak mengecil. Beda sama ini. Nenennya montok. Janganlah Bu, jangan berharap. Ibu, rezeki itu dari Allah, bukan dari si A, si B. Dan Ibu jangan pengen tahu dari mana. Pokoknya pastilah. Kedua Bu, kalau Ibu ibadahnya perhitungan. Saya udah sholat, saya sudah baca Quran, saya udah sedekah. Allah nanti punya perhitungan sendiri. Kenapa? Karena kita perhitungan. Tapi kalau Ibu lillahi ta'ala karena Allah, Allahnya juga royal ke Ibu. Begitu loh. Ya ikhlas tuh buat usia 79. Kita kan usia 50-an, 60-an.
bukan ikhlas, namanya legowo. Kalau 79 ikhlas, oke. Ini yang 50-an harus legowo. Ada masukan lagi ya bos? 10 menit bos, biar dia itu masuk UGD. Coba. Iya. Fatir atau fatir lah, surat Iya. apa biar. Terutama Nih dengerin bu Pak. terutama untuk Bapak. yang gadis. Gadis. Iya, jadi niatnya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ibu, inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Pajero wa Pajero wa Fortuner Alphard. Bukan Al-Fatihah. Alphard. Jadi ulangi lagi bos. Bu dengerin bu. Hah? Oh iya, coba ulangi lagi bos. Ulangi lagi. Jadi dengerin bu. Apapun yang kita kerjakan, mulai dari Pak Haji selalu nyebutnya, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, seluruh aktivitas kehidupan kita, seluruh aktivitas ibadah kita, semuanya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, inna sholati wa nusuki, beribadatku, wa mahyaya, dan kehidupanku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah semata. Lillahi rabbil. Itu yang benar. Tapi kalau yang Ibu tadi sampaikan tadi, Maryam dunia. Itu yang terbersit, kalau istilah Pak Haji, antara otak, mulut, dan hati. Tidak nyambung. Enggak nyambung. Kalau nyambung nyala nih lampu. Cetek, nyala nih. Nyambung. Sehingga kalau nggak nyambung, walaupun gelap. Mulutnya bilangnya ya nggak mikir, tapi otaknya masih kapan ya, hatinya kok belum ya. Itu apa yang terucap oleh kita? Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Avanza wa Alphard wal Fire. Akhirnya ujung yang wal Fortuner Alphard. Titik. Harusnya Al-Fatihah. Kita Alphard. Itu yang apa? Kita melakukan baca Quran supaya, kita sedekah supaya, kita sholat supaya. Enggak, tapi tadi lillahi, semuanya lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Masalah terkabul itu sudah jaminan dan janji dari Allah. Emang ada Allah berjanji seperti itu kalau kita jalanin itu. Ibu, mbaknya, bapak, gadis, Maryam, kan Maryam masih gadis, nggak kawin, Maryam nggak kawin, punya anak, beda sama Maryam sekarang, sama dulu beda, ini Maryam sekarang. Iya, jadi dijamin kita oleh Allah. Satu ayat saja yang selalu Pak Haji pesankan, kuatkan untuk kita, surat Fatir ayat 29. Buka itu bukan untuk diwirid ya, tapi untuk dijadikan penguat, dasar kita, pondasi bahwa Allah menjamin kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, karir kita, semua diberi kemudahan oleh Allah. Tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan, kemunduran, tokonya tambah laris. Peserta konsultannya tambah banyak.
tambah sehat, nambah istri lagi. Jangan. Oh, jangan. Nambah suami lagi. Nambah suami lagi. Oh enggak. Saya memang duda. Oh duda. Mau gadis atau janda? Gadis aja usia 99. Gadis ada, janda ada nih Pak. Sebelahnya Bapak usia 66 tahun, gadis. Lihat nanti jejer. Nanti kalau pas nikah langsung angkanya berbalik 99. Iya. Salapnya 88. Apa jaminan Allah di ujung surat Fatir ayat 29 itu? Allah memberikan jaminan kepada kita itu tadi. Bisnis kita, tijaratan lan tabur. Bahwa bisnis usaha kita, kehidupan kita dijamin Allah lan tabur. Tidak akan pernah mengalami kerugian. Caranya gimana Allah itu? Kok Allah menjamin? Kalau kita ikut asuransi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan ketenaga kerjaan harus bayar Premi. harus ada. Itu ada jaminan asuransi. Nah, kita ke Allah juga harus bayar dong. Sedekah. Nggak ada yang gratis. Apa syaratnya? Tadi sudah diajarkan Pak Haji sebetulnya. Tapi kesimpulannya di sini. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang sesungguhnya pasti. Inna itu penguat. Inna sesungguhnya pasti, niscaya orang-orang yang apa? Satu, yatluna kitaballah, selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Syarat yang pertama. Preminya yang satu, baca Quran. Dijamin oleh Allah. Yang kedua, wa aqamus sholat. Dan dirikan sholat. Yang dibahas sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu pasti. Kenapa harus kita tekankan sholat sunnahnya? Supaya menjadi penguat. Apa aja? Sholat sunat, ba'diyah, qobliyah. Sholat sunnah tahajud pasti. Terutama tambah lagi sholat sunnah taubat. Terakhir, 3. Orang-orang yang menginfakkan, bersedekah atas rezeki yang Allah berikan. 3 saja sebetulnya. Simple. Yang dijamin Allah adalah 1, selalu membaca Al-Quran, selalu menegakkan sholat, selalu bersedekah. Sedekahnya utamakan yang sedekah subuh. Supaya malaikat tidak mendoakan kita tiap pagi yang negatif. Sebagai penutup. Karena nggak didoain aja kita udah susah zaman sekarang. Apalagi didoakan. Allah habiskan, binasakan, lenyapkan, Nyungsepkan. bisnis, karir orang yang enggan bersedekah. Nggak ada kata-kata senam kan? Itu kalau sedekah subuh, misalkan kita sekaligus itu. Ya, Boleh. sebulan di muka, Di depan seminggu di muka. Iya. Iya, Pak Haji maaf. Kalau misalkan yang dijalankan sedekah subuh dulu, bagaimana? Boleh, Nanti sedekah Jumatnya, misalkan bulan berikutnya, boleh, boleh. boleh. Karena intinya kan yang wajibnya itu sedekah subuh ya. Enggak, sedekah tuh kan bebas mbaknya. Cuman kan di situ ayatnya udah jelas. Yang maksain cuman satu-satunya di muka bumi cuman RDAY doang. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib. Di mana-mana kan tahajud nggak wajib. Ba'diyah qobliyah nggak wajib, di sini wajib. Nah, sedekah subuh yang nggak tahu kan, ya kan gua lagi nggak punya uang, paksa lo. Makanya di RD tuh semua maksa. Tapi kan hasilnya kan luar biasa.
Tidak ada di muka bumi ini orang yang nyantunin anak yatim, memuliakan anak yatim, ngeberangkatin anak yatim umroh. Nggak ada. Yang ada pengurus panti asuhan diberangkatin umroh. Kalau di RDI enggak. Yatimnya berangkat gratis, tamu-tamunya RDI berangkat gratis. Tamu RDI hajinya gratis. Salah satunya Bu Isro. Iya betul? Bu Isro. Kita berangkatin haji gratis. Besok 2026. Udah selunasin belum? Suami istri? Tuh. Menyusul saya nanti. Pastilah. Amin. Enggak, maksud saya gini. Sedekah subuh, terus itu wajib. Wajib. Nah, Jumat juga wajib. harus selaras. Harus. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada di badan kita wajib. Tahajud wajib. Bangun tidur senyum wajib. Mbak, tidak ada orang ngajarin bangun tidur harus senyum. Kayak cuma di RDI doang. Iya 41 kali. Bapak coba lihat di mana ada orang ngajarin. Maksudnya apa sih Pak Haji senyum? Menghormati malaikat yang udah jagain kita tidur. Dihormatin biar malaikatnya berbunga-bunga. Allah terima kasih saya ditunjuk untuk njagain si Fulan. Kenapa? Dia bangun tidur senyumin saya Allah. Ini kan enggak. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Bukannya senyum, HP dilihat dulu. Ada tagihan masuk gak? Kita lihat, ada yang cair gak? Aduh, ini jangan lah. Yang di nomor 1 senyum dulu. Ini enggak, bangun tidur langsung ke toilet, pipis. Ih, tahan dulu. Enggak tahan Pak Haji, pasang NCB, cekrek. Udah, gak bakal pakai belet pipis. Atau minum susu kambing cair, gak bakal pipis terus. Minum susu kambing cair, nggak bakal pipis terus. Kok gitu Pak Haji? Lah kan lihat aja kambing tuh kan jarang pipis. Jadi sedekah wajib Mbak. Iya. Paksain. Walaupun angkanya belum 1 juta, paksain dulu. Bisanya berapa? Paksain dulu. Sedekah subuh juga wajib. Belum bisa 100.000 nggak apa-apa, paksain. Yang penting jangan bolong. Baca Quran gak bisa 12 juz nggak apa-apa. Yang penting jangan bolong. Baca dulu selembar, 2 lembar buat syarat. Sholat tahajud gak bisa 8 rakaat. Nggak apa-apa. Mau berapa dulu yang penting. Begitu. Ini kan enggak. Lihat 12 juz nggak mampu ngantuk bla 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 nggak dikerjain. Janganlah. Untuk taubatnya berapa? 68. 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dicicil. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Ini Mbak maaf ya. Mbaknya kan terapis untuk orang sakit autis. Besok Mbaknya meninggal, nggak ada yang bisa dibawa mati. Tapi kalau Mbaknya meraktekin ilmunya RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat badiah qobliyah, sholat tobat, sifat 18. 10-10-nya tuh teman kita dikubur. Ya betul? Tapi kalau Mbaknya nggak dikerjain, Mbaknya maksain dunia, prestasi, ngambil sekolah autis, sekolah terapis. Mbaknya ngambil lagi, ngajar lagi sana sini. Nggak bakal buat sanggup dikubur. Nggak bisa. Oh gitu Pak Haji. Lah kan udah banyak contohnya kita lihat mana. Yang ada siksa kubur. Tapi kalau Mbaknya 10, dunianya cair 10 miliar. Kuburnya terang, akhiratnya jelas. Kok gitu? Kan sedekah tadi yang 2 tuh. Jadi orang sedekah udah kelihatan. Makanya kan kalau orang meninggal, Allah bangkitin saya lagi. Buat apa kata Allah? Sebentar aja Allah. Saya mau jadi ahli sedekah. Lah kemarin kemana aja kata Allah. Gue kasih umur sampai 79 kemana aja. Gue kasih sampai umur 100 tahun kemana aja. Bukan buat sedekah kok malah buat dunia. Nah, jangan. Jadi paksain. Sayang Mbak. Karena orang mati
Selalu yang diminta hidup sebentar lagi. Ada kok ayatnya. Allah hidupin gue lagi. Buat apa kalau gue hidupin lagi? Saya mau jadi ahli sedekah. Karena di kuburan saya udah lihat tuh pahala sedekahnya ke depannya luar biasa terangnya. Saya mau jadi ahli sedekah Allah. Lah kemarin gue kasih hidup kemana aja lo gak berbuat baik. Lo malah nongkrong di pos ronda. Lo malah ngobrol sama Grumpi sama grup pasukan lo. Udah lo. Siksa kubur lo. Nangis lo. Dulu kemana aja suruh sedekah malah bully orang. Ributin orang jelek-jelekin orang. Kita hobinya jelekin orang mulu di medsos. Di YouTube, di TikTok, di Instagram jelekin orang. Aib orang dibahas. Iya, bukannya sedekah kok. Akhirnya dikubur kita siksa kubur. Boro-boro yang kita temen sekongkol. Misalkan ini kita sekongkol nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sekongkol nih. Bapak meninggal. Amit-amit yang baik jangan sampai bapak meninggal duluan. Ini nggak bakal belain bapak di kuburan. Iya betul? Belain nggak? Enggak, boro-boro nengokin kuburan lo. Udah mati ya udah. Masing-masing. Ini di dunia sekongkol. Ngebully orang sekongkol. Goblok namanya itu, orang goblok. Orang bully orang kok sekongkolan. Ntar kalau bapak mati nih yang ngebully bapak. Kita nih temen-temennya satu grup. Apa belain bapak? Enggak. Bapak dikubur ya udah dipendem lo. Kata Allah lo kemarin kemana? Bukan sedekah malah ngebully orang lo di dunia. Masuk lo siksa kubur. Udahlah ngapain kita bully orang. Udahlah yang penting kita dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Itu aja dulu. Makanya kan ibu lihat coba di TikTok. Bully orang. Bentar-bentar gibah orang. Bentar-bentar apalagi selain gibah, bully. Julitin orang. Janganlah. Merasa kita segrup nih. Misalkan ini pengacaranya. Bapak nih kita bertiga. Ngapain Pak? Udahlah ditinggalin lah grup itulah. Kita lebih baik apa? Baca Quran yang bermanfaat. Ngapain kita ngumpul-ngumpul ke sono, ngumpul ke sini. Gue gak setuju. Akhirnya nanti siksa kubur. Kalau udah siksa kubur nangis. Gak ada yang belain. Teman-teman kita yang sekongkol di dunia lupa sama kita boro-boro. Gak bakal ingat. Akhirnya kita mati di siksa kubur. Di akhirat, siksa akhirat. Masuk neraka jahanam. Dipanggang. Kenapa? Karena gibah. Kenapa julid? Kenapa jelekin orang di muka bumi? Udahlah kita hidup di dunia cuma sekali. Gak bakal balik lagi. Kalau udah mati gak bakal balik lagi. Contohnya siapa? Orang tua bapak, orang tuanya mbaknya, suami ibu, orang tuanya bapak, orang tua pak saya, orang tuanya papanya. Ini udah mati nih. Gak bakal balik lagi. Makanya saya punya ibu, saya awet-awet. Dia punya ibu, saya awet-awet. Saya umur, saya awet-awet. Berbuat baik. Makanya kemarin ada, Pak Haji saya disantet dari Bengkulu. Obatin gratis. Pak Haji saya disantet dari Situbondo, dari Wonosobo. Dari Jogja, ada 11 ya. Obatin gratis. Penginapan gratis, makan gratis, pengobatannya gratis, penginapan gratis. Air asinan gratis. Lumayan juga nih 11 orang. Akhirnya saya bilang, ambil kerbau buat tumbal. Saya potong tuh keboknya. Dalamnya isinya kawat berduri semua, bukannya rumput. Kan harusnya kan kalau perut kebo dalamnya rumput. Kalau enggak kotorannya kebo. Ini semuanya isinya kawat berduri. Kawat las. Paku. Iki opo aduh. Tapi gimana ya namanya. Kita lagi ngobatin orang. Udah oke. Dagingnya dibagiin anak yatim. Dimakan anak yatim. Tapi kok belum sembuh-sembuh nih tamu RDA yang 11 nih. Masih ada 3 orang lagi. Potong sapi. Kita potong sapi. Dalamnya mau tahu. Gundu kelereng. Lah masuknya dari mana ini kelereng?
Alhamdulillah pas potong sapi sembuh ya. Kita cuman tumbal 2 aja. Tapi kan sembuh. Begitu juga yang dari Bengkulu. Udah DH. DH tuh daftar hitam. Cirinya daftar hitam tuh di rumah kita tuh kalau malam ada burung gagak. Cuit, 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 cuit. Itu udah target. Saya bilang balik sini. Buru-buru kita kerjain. Sembuh. Bonusnya saya kasih duit 5 juta. Pulang ke Bengkulu. Karena dia gak punya ongkos. Dia datang sama suaminya sama anaknya 3. Nih saya kasih 5 juta. Kamu pulang. Udah sembuh. Tapi gak apa-apa. Saya senang. Yang penting kan dia sembuh. Tapi sayanya tepar. Gak live 2 bulan. Kok gitu Pak Haji? Ya auranya negatif gimana? Kitanya positif, dia aura negatifnya berapa orang tuh? Hampir 16 orang ya? 17. Sayanya sendiri. Dia 17. Akhirnya saya 2 bulan gak live. Tepar. Masuk ICU. Tapi gak apa-apa. Kan yang penting hidup sekarang. Saya di ICU Bu. Makanya dokternya bingung Pak Haji. Coba bisa gak kalau sama tamu jangan salaman dulu. Oh iya dok. Siap dok. Kok dokter nyaranin saya? Kan saya pasiennya Pak Haji di YouTube. Jadi dokter saya semuanya penontonnya saya. Ya udahlah. Jadi kita nggak salaman dulu sekarang. Gitu. Karena orangnya kan negatif. Mendingan ngobatin orang utang ya. Tapi kan janganlah kalau bisa cair 10 miliar. Yuk mbaknya apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya baca Al-Quran itu berarti Wajib. Iya wajib setiap hari. Tetapi kalau Selembar dulu aja 2 lembar. Oh begitu ya. Iya 2 lembar 3 lembar. Iya. Kalau ibu ini kan udah jelas bagus. Ini udah 12 juz. Tinggal dia otaknya sama mulutnya sama hatinya dibelenin aja. Ini makanya rencana saya kalau dia setuju. Besok pagi saya mau bawa ke toko ban. Saya mau spuring sama balancing. Pakai itunya yang miselin. Iya Pak Haji. bannya. Heeh. Oh iya. Yang mahal punya. Iya. Tapi dia belum dispuring. Bannya belum dispuring. Ntar saya tambahin. Jadi oblak. Miring kanan. Jadi bapak dan ibu coba paksain. Bapak udah jauh-jauh, ibu udah jauh-jauh, ibu jauh, ibu juga jauh. Maksain ke RDAY. Coba bu, maksud saya yang 3 jangan dilanggar. Mikir, komen, ngeluh. Tapi yang ini yang maunya saya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi apapun nikmatin, apapun syukurin, apapun dijalanin aja gitu loh. Yang 3 jangan. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Oke, Tanti mana masuk? Suruh promosi ada gak? Si Tanti. Bapak apa? Ibu ada gak pertanyaan lagi? Gak apa-apa yuk. Kan kita ngobrol tadi guyon-guyon. Jangan diambil hati. Pak Haji kenapa sih saya disindir mulu? Enggak lah. Doain aja Pak Haji. Iya. Mudah-mudahan kita sehat. Rezeki melimpah. Jadi bisa. Mbak banyak. dari 1, 2, 3 yang paling sehat mbaknya. Amin. Alhamdulillah. Montok, bohai, ya kan? Iya, ini ada montok, bohai. Kakinya yang lemot. Kalau ibu setuju, kalau ibu setuju, nginep di sini dulu bisa gak ibu? Oh, bisa. Nanti warungnya siapa yang jaga? Ya itu tergantung saya. Nah, Saya kan bilang begini, terserah Pak Haji. ibu di sini dulu di Riung sama anak yatim. 9 hari. 10 hari di Riung sama anak yatim. Sama ibu nanti saya bikinin air asinan. Ibu nanti saya bikinin air asinan. Tapi warungnya ibu yang jaga siapa? Sehari bisa? 2 hari bisa? Sehari aja ya? Oh ya, jadi sekarang hari Rabu. Jadi ibu pulangnya hari Jumat. Bisa? Bikinin air asinan. Malam Jumat ibu di sini, jadi pulangnya Jumat ya. Ibu ntar malam ikut malam Jumat di sini di Riung. Besok kan hari Kamis di Riung ya. Malam Jumat tuh habis asar ibu di Riung. Nanti ibu saya bikin air asinan. Nanti penginapannya gratis. Makannya gratis. Oh ibu mau di sini aja, di masjid aja. Oh biar dekat tahajud, ya udah. Nanti ibu saya bikin air asinan ya. Diminum ya. Kamis malam Jumat di Riung ya, habis asar ya.
Habis asar di riung. Sama habis tahajud di riung. Ya, nanti bilang sama ustadznya, Pak Ustadz saya suruh Pak Haji di riung. Nanti dipegang kakinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah Jumat pagi Ibu pulang. Bisa? Oke, catat ya. Hafal gak wajahnya? Bukan Maryam nih. Bukan Maryam, foto dulu. Ini belum senam. Maryam lagi senam sekarang. Senam malam. Oh Tanti. Oh kenal Tanti. Pas mau ke Jogja itu kan mau ikut. Oh kenapa nggak ikut? Sudah pakai kalung warungnya rame. Oh. Kalung celana. Oh iya. Pakai kalung celana. Jadi warungnya rame saya nggak bisa Coba minjem mic. Coba gimana Bu? Gimana coba? Ibu udah mau telepon Tanti. Iya, saya tanya, Mbak, privat itu ya ada berapa sih biayanya kan gitu. Ada yang 2 juta sama 5 juta. Tapi kebetulan pas mau ke Jogja, uang ada Pak Haji, terus terang uang ada. Tapi saya sudah pakai kalung. Jadi kalung saya itu sudah nggak bisa duduk saya. Warung saya itu nggak bisa duduk. Oke. Pakai kalung celana. Iya memang kalau ibu dagang sembako, buat orang yang dagang sembako kalau pengen pembelinya rame, itu wajib celana dalam bekas pakai dikalungin di leher. Nanti pembelinya ramenya luar biasa. Sampai nggak bisa itu, sampai jam 12. Bu, sekarang ibu pakai celana dalam nggak kalau saya boleh tanya? Pakai. Bisa gak dicopot hari ini kasih ke bapak? Biar bapak cair yang 80 triliun. Punya 2, Pak Haji, yang satu 9 hari. Sudah punya, tapi tak pakai sendiri. Oh iya. Nggak boleh dipinjam sama bapak. Nggak boleh. Tak sewa. Nggak boleh Pak Nggak Haji. boleh. Nggak boleh pokoknya. Iya Pak Haji, itu kan masalah warung ya, usaha. Nah kalau modelnya kayak saya, Sama, banyak kalau ngajar terapis wajib pakai celana dalam yang 9 hari gak ganti dikalungin di leher mbaknya selama ngajar terapis. Nanti pasiennya numpuk banyak. Tinggal mbaknya pilih aja yang kaya-kaya diambil, yang nggak kaya-kaya mbaknya subkonin ke orang aja gitu. itu dibungkus pakai apa? Oh enggak, langsung dipakai, dikalungin. Langsung dipakai. Oh gitu. Iya. Bu ajarin Bu, copot dulu Bu, ajarin. Aduh. Oh langsung dikalungin. Langsung Nggak- dikalungin. nggak dibungkus taruh Ya, tali gitu. jadi tidak? gini Mbak, wanita yang pakai celana dalamnya di leher, dikalungin di leher, itu wajahnya lebih muda 30 tahun dari aslinya. Tuh. 30 tahun. Kalau dipakai, ini kan lagi nggak dipakai. Nggak pakai kan? Enggak, saya enggak niat cantik, enggak. Coba saya niat ini aja kok. Saya ikutin aja apa pokoknya. Baru saya runtuh. Habis. Memang sih iya Mbak. Apa namanya? Saya itu minyak itu sampai kepala, Pak Haji. Iya. Minyak goreng gitu loh. Sama tepung, sama gula gitu laris memang. Gitu. Biasanya ku 1 dus. Ini kemarin itu mulai 5 dus. Ini kayak robot lah. Soalnya kan harus belajar ke pasar lagi. Iya. Tapi ya saya nikmatin aja, tambah senang. Iya. Saya dapat uang. Jadi perempuan yang dagang sembako kalau pengen pembelinya ngantri, nggak sampai kita bisa duduk, celana dalam dikalungin di leher kita. Itu pembelinya luar biasa. Kalau kita enggak kan pakai jilbab. Oh iya. Kalau bapak pakai celana dalam baru ketahuan gitu. Kalau ditanya, "Pak, itu apa di leher, Pak?" Nanti bapak bilang, "Oh, ini pesugihan saya." Makanya bapak kalau bisa pakai jaket. Ya pakai sel. Pakai sel. Bapak pakai sel. Rata-rata Pak, celana dalam kalau dipakai di leher Pak, manjurnya luar biasa. Bapak kan usia 79. Bapak seperti umur orang usia 40 tahun, muda banget. Semua gadis lihat Bapak pasti sweet. Terutama yang pada senam Pak, pada bubar. Kalau Bapak datang, kenapa? Ketakutan bukan. Iya, ketakutan. Makanya Bapak cocoknya nanti datang ke tempat-tempat senam wanita. Sambil pakai celana dalam di leher. Paling nanti ketemu Maryam. Ya si Bapak. Kamu RDAY. Kan pernah ya Pak Haji ya dulu. Ya. Pak Atok meninggal
Ya. pernah kalau punya utang nama-namanya siapa-siapa Ya. itu kan suruh nulis di buku ya Pak. Ya, Itu ya. saya jalani itu yang saya jalani pertama itu. Ya. Kalau sembuh saya nggak ngerasa. Ya. Udah ditulis Pokoknya itu, saya nggak terus punya diapain? utang, saya rempel, Ya. kasih laban banyak-banyak, tak masuknya celana dalam apa Ya. tak masuknya celana. Mm-mm. Tanah dalam yang itu, yang 9 hari itu. Enggak dulu. Enggak, begitu. belum. Celana Keadaan bekas pakai aja. tak rempel. Manjur. Sampai sekarang. Makanya rencana saya nih ibu kalau bisa nanti saya pesen sah dalam ibu 10 ya bu. Sampai nanti di mana ibu aslinya mana? Gresik. Nanti sampai Gresik saya pesan 10 sah dalam ya bu. Saya mau bikinin bingkai. Uangnya hilang terus. Dek, celana enggak usah dilepas 9 hari. Untuk apa pun. Terus buat baru simpan dan buat. Malah itu enggak ada yang hilang. Wes, Iya. waduh, wes bapak wes celana dalam bau pun. Enggak usah enggak apa-apa dimana kamu nangis gara-gara uangnya hilang. Hilang. Pondok kan hilang terus uangnya. Iya. Terakhir itu sama dompet-dompetnya. Iya. Tak suruh gitu aja nanti dipendem di situ. Biar aja Pak. Jorok pun enggak apa-apa, saya enggak hilang. Iya. Enggak nangis terus enggak minta pulang. Alhamdulillah.